akan mencoba menjelaskan sedikit mengenai apa itu psikologi forensik. Dalam Kode Etik Psikologi, psikologi forensik didefinisikan sebagai bidang ilmu psikologi yang berkaitan dan atau diaplikasikan dalam bidang hukum. Jadi, psikologi forensik itu sangat berkaitan dengan sistem hukum di suatu negara. Ranah psikologi forensik di Indonesia sendiri meliputi kepolisian, di mana psikologi forensik membantu melakukan proses penyelidikan, penyidikan, dan pendampingan saksi korban untuk memberikan kesaksiannya dalam proses BAP. Nah, pada proses penyelidikan, psikologi forensik berperan untuk membuat criminal profiling dan otopsi psikologi kepada korban meninggal. Sedangkan pada proses penyidikan, psikologi forensik berperan untuk melakukan pemeriksaan psikologis kepada tersangka dengan tujuan melihat ada tidaknya keterbatasan intelektual, kondisi beresiko dari tersangka, dan melihat kompetensi mental dari tersangka, serta untuk membantu memperoleh informasi mengenai motif dari tersangka. Berikutnya, peran psikologi forensik dalam kejaksaan yaitu memberikan layanan psikologi dalam rangka menyusun dakwaan atau tuntutan. Berikutnya, peran psikologi dalam bidang pengadilan, di mana seorang psikolog forensik dapat memberikan keterangannya secara lisan mengenai hasil pemeriksaan psikologis yang dilakukan sebelumnya. Bisa juga seorang psikolog forensik memberikan keterangan secara lisan tanpa adanya dokumen pemeriksaan psikologis sebelumnya. Berikutnya, peran psikologi dalam lapas dewasa dan Bapas, di mana psikologi forensik melakukan asesmen pada saat awal masuk dan intervensi kepada warga binaan di lapas. Psikologi forensik juga melakukan asesmen saat pembebasan bersyarat, juga melakukan pendampingan kepada keluarga warga binaan menjelang pembebasan bersyarat. Psikologi forensik juga melakukan pendampingan psikologis kepada terpidana mati, serta melakukan advokasi kepada petugas lapas atau Bapas. Selanjutnya, peran psikologi forensik pada peradilan anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Yang pertama itu membantu Bapas memutuskan untuk diversi atau tidak, melakukan advokasi dan mediasi pada tersangka dan saksi korban untuk pengambilan keputusan dengan prinsip yang terbaik untuk anak, melakukan pendampingan psikologis pada LPKS, dan melakukan asesmen serta intervensi pada LPKA. Sekian informasi dari saya mengenai peran psikologi forensik di Indonesia. Jika teman-teman tertarik mengenai psikologi forensik, teman-teman bisa menjadi seorang ilmuwan dengan melakukan penelitian atau kajian mengenai permasalahan hukum yang muncul. Tentunya teman-teman harus memiliki kompetensi dalam melakukan tanggung jawab tersebut. Berikutnya, teman-teman bisa menjadi seorang profesi psikologi, di mana teman-teman melakukan tugasnya sebagai seorang psikolog profesional dalam bidang hukum. Sekian informasi dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.